Di rumputnya cek aing di satu dulu. Udah, gue nomor berapa sih? Mulai. Atau Hah? apa ya? Yan, pembukaan Yan. Kalian mana kan mana sila DJ PO4. Kok aing lu ngebuka? Sekalian. Tingginya tingkatnya urbanisasi. Ayo, mulai, weh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dalam mata kuliah pemodelan sistem yang berjudul tingginya tingkat urbanisasi mengakibatkan banyaknya perumahan baru di era Karawang Kota, di area Karawang Kota. Baik, latar belakang. Maraknya pembangunan di kota-kota besar di Indonesia dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Sebagai dampaknya, satu kota-kota tersebut akan menjadi magnet bagi penduduk untuk berdatangan, mencari pekerjaan, dan bertempat tinggal. Hal ini sering disebut dengan urbanisasi. Masalah inilah yang dihadapi negara Indonesia saat ini, yaitu pertumbuhan konsentrasi penduduk yang tinggi. Lebih buruk lagi, hal ini tidak diikuti dengan kecepatan yang sebanding dengan perkembangan industrialisasi. Urbanisasi dipicu adanya perbedaan pertumbuhan atau ketidakmerataan fasilitas-fasilitas dari pembangunan, khususnya antara daerah pedesaan dan perkotaan. Akibatnya, wilayah perkotaan menjadi magnet menarik bagi kaum urban untuk mencari pekerjaan. Berikut ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan untuk menggambarkan fenomena tingkat urbanisasi dan faktor apa saja yang mempengaruhi urbanisasi yang tinggi di daerah Karawang. Lalu manfaatnya dapat memvisualisasikan dan paham akan serangkaian faktor penyebab dalam masalah urbanisasi yang tinggi di daerah Karawang. Lalu memberikan pemahaman untuk mengetahui keterkaitan antar faktor yang menyebabkan tingkat urbanisasi yang tinggi di Karawang. Kemudian masuk ke sistem. Sistem adalah himpunan dari elemen-elemen yang fungsi-fungsinya saling berhubungan dan terorganisasi. Suatu sistem terdiri atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan guna mencapai tujuan-tujuan perusahaan seperti pengendalian inventaris atau penjadwalan produksi. Selanjutnya akan dilanjut. Baik, saya akan menjelaskan tentang metodologi urbanisasi. Urbanisasi merupakan suatu proses pembentukan kota, suatu proses yang digerakkan oleh perubahan struktural dan masyarakat, sehingga daerah-daerah yang dulu merupakan daerah pedesaan dengan struktur mata pencaharian yang agraris maupun sifat kehidupan masyarakatnya lamban laun, atau melalui proses yang mendadak memperoleh sifat kehidupan kota. Kemudian faktor urbanisasi. Faktor-faktor sehingga terjadinya urbanisasi di mana faktor sosial ekonomi di daerah asal yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan needs, kebutuhan seseorang menyebabkan orang tersebut ingin pergi ke ke daerah lain yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi antara
daerah asal dan daerah tujuan terdapat perbedaan nilai kefaedahan wilayah atau place utility. Next. Kemudian di sini ada beberapa faktor pendorong atau push factor. Yang pertama yaitu semakin terbatasnya lapangan kerja di perdesaan. Yang kedua, kemiskinan di desa akibat bertambah banyaknya jumlah penduduk. Yang ketiga, transportasi desa kota yang semakin lancar. Yang keempat, tingginya upah buruh di kota dibandingkan di desa. Yang kelima, bertambahnya kemampuan membaca dan menulis atau tingkat pendidikan di masyarakat desa. Yang terakhir, yang keenam, yaitu tata cara dan adat istiadat yang kadang-kadang dianggap sebagai beban oleh masyarakat desa. Kemudian di sini ada faktor penarik atau pull factor. Yang pertama yaitu kesempatan kerja yang lebih luas dan bervariasi di kota. Yang kedua, tingkat upah yang lebih tinggi. Yang ketiga, lebih banyak kesempatan untuk maju atau diferensiasi pekerjaan dan pendidikan dalam segala bidang. Yang keempat, tersedianya barang-barang kebutuhan yang lebih lengkap. Kemudian yang kelima, terdapatnya macam-macam kesempatan untuk rekreasi dan pemanfaatan waktu luang atau leisure time seperti bioskop, teman aman, hiburan, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, bagi orang-orang atau kelompok tertentu, memberikan kesempatan untuk menghindarkan diri dari kontrol sosial yang ketat di desa. Kemudian di sini ada proses terjadinya urbanisasi. Proses urbanisasi dalam unsur perkotaan ini memiliki sub-pengertian lagi yang dibagi menjadi dua bagian. Di antaranya yaitu yang pertama ialah suatu perubahan unsur fisik yang meliputi ekonomi, sosial, dan budaya yang secara esensial memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu kemajuan pertumbuhan perekonomian. Kemudian yang kedua ialah membeludaknya perpindahan penduduk dari desa ke kota karena adanya daya tarik perkotaan. Salah satunya ialah kesempatan mendapatkan pekerjaan yang baik. Next. Silakan. Dampak urbanisasi. Dampak positif bagi mereka memandang urbanisasi membawa dampak positif. Mengatakan antara lain, yang pertama merupakan faktor dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, urbanisasi merupakan suatu cara untuk menyerap pengetahuan dan kemajuan-kemajuan yang ada di kota. Yang ketiga, urbanisasi yang menyebabkan terjadinya perkembangan kota selanjutnya memberikan getaran resonansi perkembangan bagi daerah-daerah pedesaan sekitarnya. Dan adapun di sini dampak negatifnya, yaitu dampak negatif itu dirasakan daerah perkotaan juga dirasakan pula oleh daerah pedesaan. Urbanisasi di kota dapat menimbulkan masalah urbanization dan urban primasi. Urbanization yaitu kelebihan penduduk sehingga melebihi daya tampung kota. Ini merupakan gejala makin meningkatnya daya tarik kota besar yang menimbulkan undifferential condition. Next. Risk picture. Risk picture merupakan gambar kartun yang menggambarkan keseluruhan sistem yang rumit sehingga mudah dibaca dari berbagai sudut pandang dengan segala aspek yang terkandung pada saat itu guna menjadi referensi instan. 3 komponen utama dari situasi yang diberikan di dalam sebuah risk picture yakni poin pertama ada elemen-elemen dari struktur, poin B ada elemen-elemen dari proses, poin C hubungan antara struktur dan proses serta antara proses. Adapun mind map
merupakan alat berpikir kreatif yang mencerminkan cara kerja otak secara alami. Mind map ini memungkinkan otak untuk menggunakan semua gambar dan asosiasi dalam pola radial dan jaringan sebagaimana otak dirancang. Sumber dan jenis data. Jenis data yang diterapkan dalam pengamatan ini adalah data sekunder, yaitu data PDRB dan data dari peneliti lain. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengamatan tidak langsung menggunakan data dari peneliti lain. Pendekatan penelitian. Adapun jenis pendekatan dalam pengamatan ini adalah deskriptif, di mana peneliti berupaya untuk menjelaskan fenomena, situasi, ataupun permasalahan yang ada. Pada penelitian ini berdasarkan dari berbagai sumber yang diperoleh. Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh urbanisasi terhadap ketersediaan lahan tanah permukiman secara mendalam dan komprehensif. Adapun hasil penelitiannya, hasil identifikasi stakeholders menunjukkan bahwa stakeholders berasal dari unsur instan pemerintahan, masyarakat, perguruan tinggi, dan swasta. Stakeholder tentang perumahan baru yang ada di Karawang. Berikut adalah hasil identifikasi stakeholder dari pembahasan tingginya tingkat urbanisasi mengakibatkan banyak perumahan baru di area Karawang Kota. Next. Next. Ini ada beberapa hasilnya. Oke, baik untuk selanjutnya di sini ada pembahasan dari penelitian di atas. Kami mendapatkan 14 trust issue diantaranya yang menjadi konsen tentang urbanisasi perumahan baru di Karawang. Di antaranya untuk yang pertama yaitu lahan pertanian, lahan bisnis untuk perumahan baru yang ada di Karawang. Lalu yang kedua yaitu perumahan, ramainya penduduk, warga lokal maupun warga pendatang. Yang ketiga yaitu banjir, kurangnya sistem pembuangan air. Yang keempat yaitu padat penduduk, gangguan lingkungan, dan tingkat kriminalitas. Yang kelima kemacetan atau waktu terlambat. Yang keenam ada fasilitas kota memadai, fasilitas tidak merata. Yang ketujuh ada infrastruktur, yaitu kurangnya infrastruktur menyebabkan migrasi penduduk. Yang kedelapan ada perantau atau pendatang, dengan banyaknya pendatang membuat padat penduduk. Yang sembilan ada pabrik, dengan banyaknya perusahaan atau pabrik di Karawang. Yang ke-10 sebagai UMR di Indonesia. Yang 11 dengan tercemarnya udara, air, dan dampak kerusakan lingkungan. Yang ke-12 yaitu padatnya kendaraan pribadi, kemacetan. Lalu ada migrasi penduduk, kemiskinan, dan pengangguran. Lalu yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi, meningkatnya gaya hidup. Next. Di sini ada kesimpulan mampu memahami mind mapping dan risk feature yang dibuat untuk mengetahui tingginya tingkat urbanisasi yang mengakibatkan banyak perumahan baru di area Karawang Kota, serta dapat menvisualisasikan dan paham dan serangkai faktor penyebab dalam masalah urbanisasi yang tinggi di daerah Karawang dan memberikan pemahaman untuk mengetahui keterkaitan antar faktor yang menyebabkan tingkat
urbanisasi yang tinggi di Karawang seperti dengan pembuatan mapping, rich picture, dan stakeholder. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum presentasi ditutup, akan ada sesi dokumentasi bagi teman-teman. Silahkan untuk dinyalakan kameranya. Alif, nyalain Alif. Bicangnya. Oke. Satu, dua, tiga, senyum. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuh. Ya. Ngarah ulang ayo mah. Ini kalau dibaca bocor.